Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini saya akan membuat rekamannya ya. Rekaman dari kelas manifestasi kemarin ya teman-teman. Jadi tadi malam kita sudah membuat kelas, judulnya yaitu kelas manifestasi ya. Maka di kali ini, karena kemarin ada beberapa yang tidak bisa ikutan ya, sehingga di pagi hari ini saya akan membuat rekaman ulang buat teman-teman semuanya yang belum sempat ikut Zoom-nya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ya membutuhkan materi ini ya, semoga bisa diakses kembali nanti di YouTube-nya Zero Ismi. Oke ya teman-teman semuanya, supaya tidak lupa ya. Jadi saya buatkan rekamannya untuk teman-teman semuanya yang ada di sini dan semua teman-teman ada di luar nantinya. Oke ya. Ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai materi kali ini yaitu kelas manifestasi ya. Nah, saya memberikan pembukaan dulu ya. Saya kasih pembukaan untuk teman-teman semuanya ya. Ya, untuk apa sih manifestasi itu? Kenapa ada orang yang melakukan LOA, ada orang yang melakukan afirmasi, ya? Mengapa mereka itu tidak berhasil? Jadi saya akan membuka lewat ini dulu ya, supaya teman-teman punya pemahaman dulu nih, ya. Dan pasti teman-teman mempertanyakan ya, kenapa sih ketika aku ikut kelas LOA, aku ikut kelas afirmasi, kenapa ya ada orang itu yang terwujud gitu ya? Tapi kenapa kok aku enggak misalkan? Dan sebagian besar juga tidak terwujud gitu. Nah, disinilah saya akan membedah ini ya untuk teman-teman semuanya sehingga teman-teman akan paham kenapa sih kok bisa begitu ya. Jadi teman-teman untuk LOA ya, untuk afirmasi ya kalian sebenarnya sangat gampang dan sangat sangat mudah banget ya. Tapi di sini ya yang susah yang belum dijelaskan ya, bahwa ketika afirmasi sama LOA itu kenapa kok nggak bisa terjadi, nggak bisa terwujud, karena dia punya lapisan. Setiap orang beda-beda. Ada orang yang tidak punya lapisan-lapisan yang membuat dia terhambat. Tidak ada orang yang tidak punya data-data tentang kekurangan keuangannya, sehingga orang yang tidak punya data tentang kekurangan finansial, kekurangan energi, kekurangan gitu ya. Makanya dia kalau afirmasi, kalau dia ber-LOA pasti gampang terwujud. Karena apa? Nggak ada lapisan. Yang nggak ada yang menutupi dirinya. Makanya kenapa penutup dirinya itulah yang disebut dengan mental block. Itu ada data di dalam tubuh energi. Ya, saya selalu mengatakan bahwa teman-teman kita hidup ini ya, kita ini bukan sedang menjadi manusia. Kita bukan yang manusia ini loh. Ya, kita bukan yang manusia ini. Tapi kita yang sedang menyaksikan perjalanan manusia ini. Manusia sang hidup. Sang hidup itu hidup di tubuh manusia. Dan kita sedang menyaksikan ya sang hidup ini berada di tubuh ini. Ya, dan tubuh fisik ini pun kalau kita lihat ini adalah tubuh fisik dan material. Material itu apa? Material itu bisa dipegang ya. Bisa dilihat pakai panca indera, dilihat pakai mata. Bisa kita raba nih pakai tangan ya. Pakai tangan kita raba, pasti ada rasa teksturnya ya. Kayak misalkan saya sedang memegang tangan, maka ini ada teksturnya. Oh, rasanya ketika saya memegang tangan ini agak agak apa? Agak tebel gitu ya, ada ketebalan rasa gitu. Maka ini yang disebut dengan panca indera ini sebenarnya dia ada di ranah 3 dimensi, dia ada di ranah materi, material terlihat ya. Tapi yang sejatinya hidup tidak ada di ranah material gitu. Material ini kan alat ya, material ini alat, tapi ada yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu adalah tubuh energi. Tubuh energi itu ya itu melingkupi seluruhnya ini ya, melingkupi seluruh tubuh fisik ini. Dia tidak terlihat,
dia bisa, ya ini bisa dilihat dengan mata batin kamu. Mata batin itu di mana, Mbak? Iya, mata batin itu ada di ranah rasa. Maka vibrasi, energi, frekuensi itu ada di ranah rasa, ya. Nah, di ranah rasa ini ada di tubuh energi. Makanya kenapa teman-teman saya katakan bahwa segala data-data kamu di saat kecil, di saat kamu ada di dalam kandungan ya, di saat tubuh fisik ini ya, jadi di saat tubuh fisik ini ada di dalam kandungan seorang ibu ya, dia sudah ditransferi oleh apa? Oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya nih. Ini apa? Data-data lewat DNA ya, lewat DNA tubuh dan ada di badan ini. Gitu. Jadi kita bukan yang sedang dikandung ya. Kita ini adalah yang sedang mengalami, mengamati, yang menyaksikan kehidupan Tuhan lewat tubuh ini. DNA yang sudah ada dalam tubuh ini itu akan bereaksi menjadi sebuah energi yang dibawa turun temurun ya. Ya, turun temurun dia sudah membawa nih. Membawa apa? Ya, membawa data-data dari DNA kamu. Ya, DNA tubuh ini lewat bapak ibu kemudian ditransfer lewat tubuh fisik ini. Makanya kenapa ada orang, kalau kita sekarang membahas tentang manifestasi, maka kita akan membahas tentang keuangan ya teman-teman ya. Makanya ada kenapa kok orang itu lahirnya itu miskin. Orang tuanya miskin, anaknya juga miskin. Ada orang tuanya kaya banget, anaknya jadi kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya itu pasti tidak akan mungkin ya ke anaknya itu, misalkan ada anaknya orang kaya minta mobil, minta sepeda motor nih, pasti orang tuanya akan memberi dia. Oke, beli lagi dan anak itu tidak ada pikiran bahwa aku itu miskin. Anak tidak akan pernah berpikir bahwa uang itu susah nyarinya, enggak. Dan bahkan dari anak itu selalu dituruti, misalkan ya beli ini, boleh harganya mahal biasa aja. Dia sudah berkecimpung dengan uang-uang yang banyak ya, uang-uang yang berharganya itu memang mahal gitu. Makanya kenapa hidupnya anaknya orang kaya pasti kaya karena dia sudah ada keberlimpahan, DNA keberlimpahan, datanya keberlimpahan semuanya kan. Dan dia nggak pernah dengar ya kalau nyari uang itu susah ya. Dan ini penting ya teman-teman ya, penting banget nih. Ya, kita sering ya kalau misalkan ngasih tahu ke anak nih, nyari uang tuh susah, jangan banyak-banyak jajannya. Itu dia udah nangkep, nanti sampai dia besar pun dia akan mencari uang. Makanya kenapa orang kaya itu anaknya itu kaya ya. Ya karena dia nggak punya data itu. Ya, orang kaya, anaknya orang kaya tidak pernah punya data tentang kemiskinan. Makanya dia hidupnya kaya. Dan orang yang miskin ya, sampai ada keturunan dia yang memutus ini gitu ya, memutus rantai kemiskinan itu ya. Itu akan akhirnya dia, misalkan di keturunannya dia itu miskin semua, kemudian dia itu bisa kaya nih. Nah, barulah di momen dia kaya inilah dia putus ya, dari karma bahasanya, dari pendaman kekurangan gitu loh, kekurangan finansial dia putus, dan kemudian sampai keturunannya lagi ini berkembangnya nanti akan tidak miskin lagi gitu ya. Begitu, ini proses loh teman-teman, proses sebuah data, cuma satu data loh. Apa ya, satu data tentang keuangan finansial aja seperti ini ya, apalagi yang lainnya. Belum luka-luka batin nih ya, luka-luka batinnya teman-teman nih yang udah diwariskan, misalkan nggak enakan sama orang, takut salah gitu ya, misalkan itu banyak ya. Kemudian suka dulu dibully, pasti DNA orang tuanya teman-teman tuh dulu tuh juga sama, makanya menurun semuanya, sampai akhirnya kita itu menerima kondisi itu ya, dalam kondisi state menerima sebuah kondisi itu, kemudian membiarkan apa adanya, barulah pola-pola itu akan putus dengan sendirinya teman-temanku. Jadi jangan disentuh ya, jangan disentuh, oke? Jadi rasa emosi itu hanya disaksikan, dirasakan, karena kita sadar aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa ya. Jadi otomatis sebenarnya ngerilis emosi itu sesimpel hanya kita menerima apa yang terjadi, diem, diterima rasanya di badan, ada rasa diterima, ada pikirannya yang muncul, oh pikiran, udah, kita nggak menyentuh di ranah itu, dibiarkan apa adanya ya, dibiarkan apa adanya di dalam pikiran yang sedang muncul, kemudian juga di badan kita yang bereaksi ya, karena reaksi badan ini kan dia sudah menyimpan di sel tubuh ya, di DNA tadi nyimpen datanya. Makanya energi data-data ini yang sudah diberikan kepada kita inilah yang menjadi sebuah energi yang menggerakkan tubuh
tubuh. Makanya kenapa ada sifat A, B, C, D, orangnya wataknya A, B, C, D, ya. Ada orang punya watak A, B, C, ada orang sifatnya A, B, C, D, ada orang punya pemikirannya A, B, C, D. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh basis data-datanya. Ya, data-datanya dia sudah membentuk tubuh energi dia, menggerakkan. Makanya tubuh fisik ini sebenarnya nggak bisa bergerak. Ya, tubuh fisik ini tuh bisa bergerak karena apa? Ada yang menggerakkan. Ya, menggerakkan itu ya tadi, ya data-data dia yang menggerakkan. Ya, nah, data ini kan lapisan tebel ya, teman-teman. Nah, tapi kalau pergerakannya dia murni dari ketuhanan langsung ya, tangan pertama gitu bahasanya ya. Kalau ketuhanan kemurnian itu kan tanpa syarat dan sudah apa ya, tangan pertama itu beda rasanya, ngeflow banget, nggak usaha banget, kayak enak aja gitu loh. Tapi kalau basisnya yang menggerakkan tubuh energi ini dan tubuh fisik ini digerakkannya oleh data-data, itu kan tangan kedua ya. Tangan kedua, bahkan tangan ketiga, tangan keempat gitu. Makanya rasanya itu berat, rasanya itu sampai berusaha banget, rasanya itu kayak melawan arus. Ya itulah sebenarnya kita sedang tidak selaras. Itulah sebenarnya yang menggerakkan, kita hanya merasakan, bisa tahu rasanya pergerakan ini dari kemurnian ya, dari ketuhanan yang menggerakkan, atau basis data dari keegoan, atau basis data dari data-data yang sudah tertanamkan di masa lalu, seperti itu ya. Makanya kita sadari, dirasakan saja, diamati, udah dia akan melebur dengan sendirinya. Maka gerakan kita semua nanti ya akhirnya adalah gerakan-gerakan yang spontanitas, gerakan-gerakan yang dari kemurnian Tuhan yang hadir. Jadi tidak ada rasa bersalah rasanya ya, apa adanya, seperti anak kecil, teman-teman. Anak kecil itu kalau sedih dia tuh nangis, ya spontan nangis itu. Nangis, ya spontan kan? Kan nggak bisa ya anak kecil tuh menahan, aku nggak boleh nangis, nggak bisa. Ya itulah kita sebenarnya, spontanitas ya. Tiba-tiba sedih nangis, udah selesai. Terus kemudian ada kebahagiaan, kita ketawa, udah selesai. Nanti misalkan kita itu takut, ya rasa takut badannya, oh takut, habis itu udah selesai. Aslinya cuma sebegitu. Tapi sejak orang-orang tuh semakin dewasa, maka ternyata semakin banyak lapisan dia malu. Ya, nggak boleh, aku kan nggak boleh kayak gini. Harusnya masa aku udah gede kok nangis, itu loh. Ya, yang membuat berat tuh bukan emosi ya teman-teman ya. Yang membuat berat tuh bukan emosi kita ketika sedang merasa sedih, takut, kecewa, bahagia, enggak. Bukan itu teman-teman. Jadi emosi itu enggak pernah ada masalahnya. Ya, yang membuat berat itu bukan tentang emosinya. Yang membuat berat kita itu adalah tentang penolakan kita terhadap rasa apapun yang sedang hadir. Ya, oke. Rasa apapun yang sedang hadir, kita nggak mau ada itu yang membuat hidup berat. Ya, kenapa kok kita nggak mau? Karena sudah ada persepsi. Ya, nggak mau aku nangis. Kalau nangis itu kan cengeng. Kalau nangis itu kan tandanya lemah. Kamu kan nggak mau nangis. Lah, wong kita itu pengennya nangis kok nggak boleh nangis. Itu yang membuat berat itu bukan nangisnya. Yang membuat berat itu nggak mau terus mendengarkan omongan orang. Nanti kalau dikatain orang gini gimana, masa orang gede kok nangis. Beratnya itu adalah bukan nangisnya, bukan takutnya, bukan rasa bahagianya, mungkin rasa baru jatuh cintanya gitu kan, nggak maunya itu loh ya, nggak maunya. Karena nggak maunya kita nolak, ditekan deh rasanya, nggak boleh itu penekanan. Makanya orang kalau apa adanya enak ya, nggak mikir gitu. Maksudnya mau nangis ya nangis aja, selesai udah. Mau bahagia ya ketawa, habis itu udah ya. Mau takut ketakutan terus kita aku takut banget gitu. Misalkan ya badannya udah takut, habis itu udah selesai. Seperti itu ya. Tapi kan kita menolak ya. Makanya penolakan nilai harus kita sadari betapa kita selama ini menolak apa yang terjadi. Menolak semua rasa, terutama rasa emosi kita. Ya kita sedang marah, ditahan, nggak boleh marah, disabar ya, sabar ya, kan kamu nggak boleh marah. Loh, marah itu boleh teman-temanku. Makanya orang marah itu kalau spontan itu nggak bakal menyakiti orang lain. Spontan orang marah itu beda loh sama
pendaman emosi marah ya, beda. Makanya spontan aja kita marah, nggak boleh kayak gitu, gini-gini. Habis itu udah selesai gitu loh. Kayak anak kecil marah itu kan udah selesai. Dia habis marah, selesai dia. Ya, nggak berlanjutan. Tapi kalau kita yang dewasa, semakin ya, kita itu marah itu sampai dipendem-pendem sampai akhirnya kita berhari-hari itu bisa marah. Karena kita tidak pernah memberikan ruang marah itu dari kecil. Kita udah dikasih tahu kalau marah itu tuh nggak boleh. Kalau marah kamu masuk neraka. Kalau kamu marah nanti kamu gini gitu. Akhirnya orang tuh nggak berani marah loh. Ya, orang marah itu oke, selesai udah. Lah orang marah nggak mau marah ditahan lagi, berapa lapisan dia sudah menahan? Satu, menahan marahnya, kedua menahan tidak boleh marah, ketiga lagi menahan ya supaya orang lain nggak tahu kalau dia marah loh. Udah banyak lapisan dia menahan marah loh. Jadi selesai marah udah selesai diakan. Jadi nggak ada yang salah dengan emosi ya. Emosi itu naturalnya adalah mengalir, mengalir seperti air. Kalau emosi tidak mengalir, dia stuck ya, dia stagnan di badan gitu, di badan kita. Ya ada sumbatan di tubuh energi kita nih. Makanya belajar bareng-bareng kita semuanya untuk apa? Untuk mengalirkan emosi tadi dengan cara apa adanya jadi orang. Ya, apa adanya, lapisannya dilepaskan, penolakannya juga dilepaskan. Ya, apa adanya itu natural, wah enak banget ya. Enak banget, beneran. Ya kan? Enak loh. Jadi ada ya teman saya itu, saya punya. Ya ada teman gitu ya. Teman saya itu luar biasa. Karena dia apa? Dia itu ya, padahal dia seorang cewek ya teman-teman ya. Ada saya teman saya seorang cewek, tapi dia luar biasanya apa? Ketika dia dulu ya, dia itu misalkan baru seneng sama orang gitu ya, orang lain cowok gitu ya. Dia itu bener-bener ngomong teman-teman. Ya, dia itu bener-bener ngomong kayak gini, iya aku jatuh cinta sama kamu kayak gitu. Dan dia nggak merasa bersalah dan dia biasa aja. Loh, tapi kalau orang lain, kamu nggak malu ya? Berat banget dong jadi kayak gitu. Makanya orang apa adanya itu enak. Ya marah, aku marah sama kamu. Aku tuh nggak seneng, kamu tuh jangan kayak gini. Itu kan enak ya. Dia itu apa adanya ngomong gini, habis itu selesai. Habis itu selesai, udah nggak ada rasa apapun gitu. Nah, tapi kalau orang dipendem-pendem, dia itu lama gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu pengennya cuma apa adanya, jujur aja. Kalau udah selesai, jujur udah enaknya luar biasa, plong gitu. Ya plong gitu. Ya nggak enak karena ditahan-tahan nih gitu ya. Ditahan-tahan, makanya kan sumbat ya. Nyumbat ya, energi itu nyumbat di situ gitu loh. Ya, begitu. Kemudian manifestasi nih. Nah, tadi seperti halnya ini ya, saya langsung aja kasih praktek ya. Jadi di kelas WA grup tadi kan sudah saya tulis ya prakteknya. Tapi untuk teman-teman yang tidak ikutan, teman-teman bisa praktekkan ya. Teman-teman bisa praktekkan apa yang dipraktekkan, Mbak? Praktekkan satu. Ketika teman-teman bangun tidur, ya, ketika teman-teman bangun tidur dan mau tidur, teman-teman teman-teman harus menulis ya. Jadi buku tulis sama pulpen ditulis seperti ini. Ditulisnya seperti ini. Alhamdulillah, hari ini aku bisa bernafas. Seharian nafasnya bernilai 20 juta gitu. Kemudian alhamdulillah, hari ini aku bisa duduk dengan tenang dan nyaman, bisa pergi kemana-mana, nilainya 10 juta. Kemudian hari ini alhamdulillah nih pencernaanku gitu ya. Pencernaanku tuh lancar, aku bisa makan minum dengan lancar. Ini juga dinilai 10 juta. Ya, jadi kalian harus menilai semua rasa hari ini dengan nominal uang. Supaya apa? Kamu dekat dengan uang, energi uang, kamu sahabatan nih gitu ya. Karena kamu kan gak pernah menilai itu kan. Tidak pernah memberikan penilaian berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa puluh juta kamu itu bisa tidur sehari itu dengan nyenyak itu bisa 10 juta harganya ya. Kamu tidak pernah menilai itu. Makanya sekarang mulai ditulis aja dengan simpel seperti itu. Tulis di buku kamu pas bangun tidur dan mau tidur, kalian harus menulis hal-hal seperti itu. Untuk apa? Untuk menghargai. Ketika kamu sekarang kondisinya itu hidupnya mencari duit ya. Aku kerja cari cuan.
cari uang nih karena uang itu berharga. Selama kamu merasa bahwa uang itu berharga, kamu tidak bisa dekat dengan energi uang. Uang itu biasa, oke? Sampai akhirnya kamu bisa menilai uang itu adalah hal yang sangat biasa sekali, hal yang sangat biasa sekali, yang sangat ringan, maka kamu itu sudah sahabatan dengan duit. Kalau kamu misalkan beli makanan mahal ya, kamu beli biasa aja, kamu udah sahabatan tuh dengan uang. Tapi kalau ketika kamu makan ya, makan yang mahal itu pasti ada pikiran, kok mahal banget ya, belum sahabatan. Sesimpel itu, pengen ngecek aku tuh sahabatan nggak sama uang dengan cara beli makanan yang paling mahal dan gimana rasanya. Pasti ada rasa di batin kamu, di tubuh kamu, dan di pikiran kamu juga muncul. Lah itu disadari pikirannya, dirasakan sensasi di tubuh kamu, karena dia sudah menyimpan nih. Nah, semakin kamu melatih terus tiap hari, semakin suaranya akan mengecil, akan berkurang, akan hilang, otomatis realitamu juga berubah. Ya, realitamu berubah nih. Kayak gitu, sesimpel itu. Sesimpel itu nih. Gitu ya. Jadi dinilaikan semua itu dengan uang, teman-teman. Ya, makanya kenapa ketika misalkan saya cuma duduk manis seperti ini dengan tenang ya, cuma bisa duduk manis dengan tenang, wah itu nilainya sudah 10 juta. Udah 10 juta. Kenapa? Karena saya pernah duduk manis aja ya, nggak bisa. Kenapa? Badan saya udah langsung reaksi ketakutan terus 24 jam nonstop gitu ya. Saya dulu nggak ngerasa takut badannya itu ya, badan tuh ada reaksi takutnya ya teman-teman ya. Jadi kayak wah nggak bisa dijelaskan ya, luar biasa banget rasanya itu, wow gitu. Itu saya nggak ngerasain ya kalau badan saya ketakutan tuh kalau apa, kalau saya cuma tidur loh. Kalau saya tidur itu baru nggak kerasa, kalau saya bangun ya kerasa lagi. Makanya kenapa ketika saya cuma duduk manis seperti ini dan tenang, ini sudah puluhan juta teman-teman ya. Bahkan uang tuh nggak ada artinya. Makanya ya tolong nilaikanlah dengan uang apapun yang kamu rasakan, supaya kamu tuh hidupnya ya, maksudnya nggak nyari uang gitu loh. Bahasanya kan beda ya, orang tuh kerja nyari uang sama orang tuh memang kerja ya aku seneng aja, itu beda. Kalau kita kerja itu nyari uang, ya uangnya habis terus, ya habis, nggak pernah nabung, nggak iso nabung, uang entek. Yus habis kemana nggak tahu. Karena nyari uang semakin dicari ya semakin nggak ada. Makanya kalau misalnya kita kerja, carilah hal yang membuat kita bahagia dalam bekerja. Contohnya apa yang membuat saya senang kerja, misalkan ya, saya senang naik sepeda motor. Jadi momen-momen ya saya tunggu-tunggu ya saat di sekolahan kayak gitu tuh saya senang saat naik sepeda motor, pulangnya juga. Iya kan perjalanan lumayan ya 30 menit. Nah, di situ saya dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi. Itu sesuatu yang saya sangat tunggu-tunggu momen itu gitu loh. Ya, jadi otomatis nggak kerasa gitu, nggak kerasa kalau kalau kerja itu nggak kerasa karena yang ditunggu-tunggu pun juga nyanyi-nyanyi aja di jalan gitu ya. Di jalan nanti kan nggak kerasa lagi, pas kerja itu juga nggak jenuh ya, karena kerjanya kan selalu itu terus ya. Otomatis kan kita harus mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu menjadi bahagia. Kenapa kita melakukan itu gitu loh teman-teman. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Gitu ya, jadi kita akhirnya apa, tidak mengejar duit, tidak, walaupun kita memang butuh duit itu pasti, tapi beda rasanya ya kalau kita itu nyari uang, nyari sama sama apa namanya, sama kita itu memang kerja itu ya seneng aja gitu. Itu beda ya, beda banget. Dan nanti kalian akan merasakan energi uang tuh bisa deket sama kita. Energi uang, semua kan energi ya, semua energi nih. Kayak misalkan saya sedang ngomong di sini. Nah, ketika saya sedang ngomongan di sini ini kan ada energi yang keluar kan. Ya ini juga ngalir loh, mengalirkan loh ya. Mengalirkan energi uangnya, energinya ini mengalirkan lewat teman-teman semuanya. Ini kan sudah sedekah loh. Sudah berzakat, sudah bersedekah dengan apa? Dengan suara. Jam songo ya, dengan suara ya toh, dengan duit sedekah, misalkan ngasih uang orang, bantuin orang, kan sedekah ya. Tapi nggak usah kita oh ini sedekah nanti aku dapat ini, enggak, itu udah otomatis. Jadi jangan diarep-arep, oh aku nek sedekah sama orang nanti aku dapetnya berlipat-lipat, nggak usah diarep-arep. Kenapa? Hukum alam, wes hukum alam, jadi nggak usah diarep-arep.
end to end apa gitu ya. Maksudnya oh aku dapat ini nih, nanti kalau aku sedekah ya aku dapat ini. Nggak usah diharapkan. Kenapa dilepaskan pengharapan itu? Karena ini sudah hukum alam tuh bekerja dengan rapi, nggak usah diharap-harap ya. Otomatisnya orang tuh suka berbagi ilmu ya, itu juga akan terus dikasih, itu udah hukum alam. Hukum alamnya begitu. Kalau kita suka memberi orang itu nggak ada tendensi apapun ya. Tendensinya itu ya wes aku memberi aja karena aku memang ya apa ya berbagi ya. Aku memang ya seneng aja aku berbagi. Kayak misalkan di sini ya contoh. Kenapa Mbak Nisa kok live? Aku seneng omong-omong. Ya seneng omong-omong cerita wes ya diceritanya apa aja. Tak ceritanya aku seneng aja gitu loh. Ya jadi di sini kan nggak ada pengarep-arep. Oh aku tuh nanti nek misalkan aku omong-omong di sini ya nanti aku dapetin itu, kan nggak ada pengharapan gitu loh. Jadi otomatis orang itu kalau melakukan apapun nggak ada pengharapan tuh enteng aja. Ya kenapa kamu melakukan itu? Ya aku seneng aja. Misalkan nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Kan aku cuma buat video buat diupload di YouTube, emang seneng-seneng. Kalau misalkan di YouTubeku nggak ada yang lihat juga ya nggak apa-apa. Kan sudah jadi rekam jejak aja sebuah karya kayak gitu loh. Jadi enteng kan, nggak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi yang membuat berat hidup ini ternyata apa? Ekspektasi kita. Ya makanya kenapa saya pun misalkan live pun sudah dipersiapkan begini ya. Kalau nanti nggak ada yang lihat gimana, nggak apa-apa. Aku kan cuma buat video. Jadi kalau nggak ada yang liatin, ya wes nggak apa-apa. Gitu, makanya ketika kita mau melakukan sesuatu harus bertanya sama diri kita dulu. Apa yang membuat kamu melakukan itu? Kamu melakukan itu beneran karena kamu seneng, kamu pengen, apa ada pengharapan? Kalau masih ada pengharapan, ditunggu dulu, dijeda dulu, jangan langsung dilakukan ya. Karena kalau kamu melakukan sesuatu dari pengharapan, rasanya akan berat banget. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu benar-benar dari kemurnian aja, ya aku seneng aja. Ya aku seneng aja, itu akan jalannya enteng. Jalannya enteng, kalau misalkan kok yang lihat orang banyak, itu pun sudah menjadi bonus aja. Kok ada orang yang ikut kelas kita, iya cuma bonus aja. Gitu loh ya. Begitu, jadi hidupnya begitu aja ya menurut saya ya. Menurut pengalaman saya seperti itu saja. Ya, dan otomatis teman-teman semesta ini akan selalu menangkap frekuensi kita dari batin kita. Dari arah mana sih kamu ada tendensi enggak sih melakukan itu? Ya, kalau nggak ada tendensi, nggak ada tujuan apapun, justru itu energi kamu berlimpah. Kalau energi berlimpah kan otomatis keluar ya. Semesta di luar ini loh akan memberikan keberlimpahan. Karena datangnya tindakan kita itu dari kemurnian. Nggak ada tujuan. Makanya orang nggak punya tujuan tuh oke banget, sip. Orang hidup yang nggak punya tujuan apa-apa kuwi wis wape ikhlas nih loh, jenenge ikhlas kayak gitu toh. Kalau misalkan kamu ditanya, oh kamu kenapa sholat ibadah? Iya aku seneng aja, aku pengen terhubung sama Allah, udah jelas. Itu energi kamu berlimpah. Tapi kalau ditanya kenapa kamu sholat beribadah? Aku kan harus sholat, itu wajib. Kalau nggak sholat ya nanti kalau neraka gimana? Aku kan pengen masuk surga lah, itu udah berat loh energinya. Makanya energinya kekurangan, bukan keberlimpahan. Gitu, sesimpel itu saja teman-teman. Ya, sesimpel itu aja. Energi manifestasi itu adalah tendensi apa yang kamu lakukan. Ya, apa yang setiap tindakan yang kamu lakukan, apa tujuan kamu? Itu harus kamu tanya dalam diri kamu. Sampai kamu jujur sama diri kamu. Tujuan kamu apa? Udah selesai di situ. Itu gitu aja hidup, ya. Gitu aja hidup tuh simpel begitu ya, teman-temanku. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya teman-temanku, karena udah selesai ya. Buat videonya kita udah selesai nih teman-teman. Jadi silahkan yang mau bertanya boleh banget di sini, silahkan ditanyakan. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan juga tidak apa-apa gitu. Jadi mengalir saja ya, mengikuti arus aja gitu ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Makasih ya Kak Positive Vibes yang sudah tap-tap layarnya dan teman-teman yang sudah ada di sini. Thank you. Tanya Kak, silahkan Kak. Kakak tadi malam nggak ikut Zoom ya Kak ya? Kakak Positive Vibes tidak ikut Zoom saya ya tadi malam tuh.
Ya silahkan Kak, tanya apa Kak? Apa bedanya sama manifestasi? Maksudnya gimana Kak? Bedanya sama ini toh, afirmasi, LOA sama manifestasi gitu Kak. Bedanya itu maksudnya. Bedanya afirmasi, LOA sama manifestasi gitu maksudnya Kak. Yang dibedain manifestasi sama apa? Bedanya manifestasi sama apa Kak maksudnya? Bukan maksudnya ama yang dibahas sekarang. Oh, tadi kakak datangnya telat ya kak ya? Gimana ya kak? Segini kak. Jadi gini loh kak. Kalau orang bermau bermanifestasi itu tuh, kenapa ada orang gampang manifestasi, gampang nggak? Ya, kita nggak punya bener. Nggak punya tendensi apapun, itu salah satu kamu tuh udah berlimpah dari dalam kak. Nanti realitamu tuh berubah dengan sendirinya berjalannya waktu ya kak, akan berubah. Yang penting tendensi ya kita dalam melakukan apapun, dalam mencari uang misalkan, dalam bekerja, dalam memberi apapun ke orang, itu benar-benar dari kemurnian, dari rasa cinta, benar-benar nggak ada tujuan apapun. Nah itu tandanya, salah satu tanda bahwa kamu itu sebenarnya energinya sudah berlimpah ya kak, gitu kak. Misalkan nih, oh ada orang yang meminta bantuan, kita langsung aja ngasih ini, udah nggak ada pikiran oh nanti aku dibales sama siapa ya, nanti aku dapat apa ya, udah nggak mikir. Itu otomatis sebenarnya energi kamu udah berlimpah ya, kamu sudah bersyarat gitu loh, kamu sudah punya salah satu syaratnya bahwa energi semesta itu akan memberikan keberlimpahan untuk kamu tuh, kamu udah ada di situ. Jadi syaratnya yang paling luar biasa dan paling wajib itu adalah saat kita melakukan sesuatu apapun, kita tidak punya tujuan apa-apa ya. Kita tidak punya tujuan apa-apa, hanya benar-benar memberi saja tanpa punya maksud dan tujuan ya. Maka teman-teman, disitulah kamu sudah berlimpah secara dari dalam. Walaupun realita hidupnya kamu itu memang belum kaya, tapi seiring berjalannya waktu itu akan kaya sendiri, akan kaya sendiri ya. Semesta itu jalannya banyak banget, luar biasa. Jadi jangan dipikirin kayaknya nanti gimana, nggak usah. Itu sudah tanggung jawab dari semesta yang gede ini, semesta yang luar biasa dahsyat ini, yang sudah bertanggung jawab terhadap kita. Tugas kita hanyalah hadir dari cinta kasih tanpa syarat saja gitu. Oh gitu. Terus kalau kita punya keinginan bagaimana kak, kan itu bentuk manifestasi. Gini kak, boleh kak, semua orang punya keinginan, oke, itu semua boleh banget. Tapi kak di sini ya, keinginan ini misalkan ya kak, misalkan nih, dulu ya kak, dulu aku tuh pengen ya kak, aku tuh pengen punya mobil Avanza gitu, waktu dulu banget pas aku kuliah kayak gitu, karena saudara-saudaraku kan punya mobil semua gitu ya. Jadi aku ngerasa aku pengen ya kak, suatu saat pengen beli Avanza, pengen beli, padahal aku tuh loh rumah nggak punya ya. Ya waktu dulu itu rumah nggak punya apa-apa. Bayangin, aku cuma pengen aja, ya pengen udah. Tapi saya tidak ada sebuah target ya, bahwa saya akan beli mobil ini kapan gitu, kemudian saya harus punya mobil ini, nggak ada sebuah keharusan. Saya hanya spontan aja, aku pengen ya punya mobil ini, habis itu udah aku lupa kak, aku benar-benar lupa. Dan jangan dimelekati, jangan dieling-eling, jangan diinget-inget gitu kak. Dan ternyata itu terjadi dengan sendirinya, bahkan tidak beli gitu ya, dikasih gitu. Makanya kenapa pengen itu nggak apa-apa. Yang membuat pengen itu menjadi berat apa? Karena kita melekat dengan pengen dan diangan-angan terus. Kapan ya keinginanku ini terwujud ya? Kita punya target, oh harus ini nanti nih tahun segini saya punya ini. Lah itu yang membuat sebenarnya itu nggak bisa manifestasi terjadi. Makanya manifestasi ini gampang-gampang susah ya. Tapi kalau kita udah punya skillnya ya, skillnya itu udah gampang lepasin, melekatnya itu gampang. Ya gampang gitu. Jadi udah nggak mikirin, oh aku pengen ini ya wes, kapan ya terjadi nggak tahu. Yang penting aku pengen aja, nggak terjadi ya nggak apa-apa, terjadi ya udah alhamdulillah. Itu kuncinya manifestasi teman-teman. Gitu. Makanya ada orang itu kok terwujud sama nggak terwujud ya di situ. Karena orang itu kalau udah berlimpah dari dalam, manifestasi pasti terjadi.
Karena orang yang berlimpah dari dalam sudah merasa bahwa aku tuh udah berlimpah. Jadi aku punya nggak punya pun mah biasa aja. Lah orang energinya seperti itu malah diundang keberlimpahan gitu. Semakin nggak punya pengen banyak banget ya, maksudnya punya pengen dilepasin aja, nggak dimelekati gitu ya. Itu semakin tuh semesta itu langsung udah nangkep ya, wah dia ini berlimpah banget nih, dia pantas nih tak kasih gitu loh, maksudnya kayak gitu ya. Iya gitu ya Kak ya. Jadi memang ya ini pengalaman ya teman-teman, pengalaman tadi malam juga tak jelasin. Jadi aku pun teman-teman ya, aku pun dulu ya nggak punya apa-apa ya, kayak rumah juga nggak punya, ngontrak gitu ya, nggak punya sepeda motor, wes pokoknya gak ada duit, duit ya pas-pasan buat makan tok teman-teman beneran. Tapi ternyata teman-teman dulu itu walaupun aku miskin realitanya itu aku nggak punya apa-apa, tapi di dalam diriku itu aku merasa aku kaya, aku beneran kaya. Makanya kalau ada orang ya misalkan tuh yang ngomong gini nih, mbak mesak nih ya kamu, kasihan ya kamu kok nggak punya rumah, aku nggak merasa dikasihani, aku merasa ya nggak apa-apa ya aku tuh ngontrak gitu. Karena setiap aku nanti bayar kontrakan ya, aku cukup bilang sama Allah ya waktu itu ya. Jadi waktu dulu tuh cara bodohku ya, bahasa kata cara bodohku tuh cuma kayak gini loh. Ya Allah, bulan depan aku harus bayar kontrakan nih. Aku nggak punya uang, nggak punya apa-apa ya Allah, aku nggak punya siapa-siapa, aku hanya punya Engkau. Ya Engkau maha kaya, Engkau pasti memberikan semua jalannya karena Engkau kaya gitu. Jadi aku dulu tuh cuma sesimpel itu teman-teman. Karena ya aku sadar memang Allah itu maha kaya. Otomatis ya ketika aku dikasih gini ya, mbak kamu kok orangnya nggak punya ya, kok miskin, aku nggak merasa miskin walaupun realitanya miskin. Kenapa? Karena setiap aku nanti bayar kontrakan pun juga ada uangnya. Jadi kenapa aku nggak miskin gitu loh. Lah ternyata teman-teman dari aku tuh memang nggak merasa kalau aku miskin walaupun realita miskin. Ternyata teman-teman ya, itu yang membawa kita loh, energi keberlimpahan dari dalam diri kita yang nggak merasa kita miskin ini. Inilah yang ditangkap semesta dan ternyata ya, waktu itu ya tiba-tiba ketika saya nikah setahun sama suami itu ya, itu udah punya rumah ya. Jadi dari suami saya bangun rumah. BPKB gitu ya. Pokoknya satu-satu kayak keberlimpahan kerjaan datang sendiri semua. Aku sampai kaget ya, kok aku kayak nggak ngapa-ngapain kok datang semua ya. Karena sudah terprogram dalam diriku bahwa aku itu kaya, karena Allah kaya gitu loh. Allah kaya, aku nggak ngerasa miskin kok gitu. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri, memang kita itu nggak miskin teman-teman, kita tidak miskin ya, kita selalu kaya. Lah itu nanti akan mengundang sendiri, udah terprogram. Makanya kenapa kalau kita butuh uang pasti ada uangnya nih, karena program sudah berjalan dalam diri kita. Makanya hidup orang itu hanya tentang program apa yang dia bawa, makanya hidup itu hanya ada dalam dirinya masing-masing, programnya masing-masing yang menciptakan realita hidup di luarnya. Tapi kembali lagi semua ini sudah by design dari ketuhanan yang maha sempurna. Jadi semua ini apa adanya terjadi, ini sudah dikehendaki oleh Tuhan. Semua adalah wajah Tuhan, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua hanya intinya adalah kesempurnaan yang harus terjadi. Begitu ya teman-teman. Yang ditulis mau tidur sama bangun tidur itu dilakukan dengan senang hati aja, iya, tanpa tujuan apapun Pak, hanya saja dilakukan sudah tanpa tujuan apapun ya. Begitu ya teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Nanti saya upload di YouTube lagi gitu ya. Sama-sama kakakku dan teman-teman semuanya. Selamat berliburan ya, selamat hari Sabtu ya. Thank you semuanya, terima kasih banyak, terima kasih sudah support ya. Akun Zero Ismi ini adalah akun dari semesta, dari Tuhan ya teman-teman, milik kita semuanya. Jadi mari kita sharingkan ke orang lain, ke orang-orang lainnya, kita share kayak gitu ya, karena ini bukan milik saya, ini adalah milik dari Tuhan gitu ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.